Aduh, buyar semua. Ada yang catat mana? Naikinnya kan tadi tidak. Oh ya. Siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua yang ada di layar kaca masing-masing. Ketemu lagi, jangan bosan-bosan dengan saya. Karena saya akan terus, insya Allah akan terus berkarya selama masih diberi kesempatan. Saya akan terus sama-sama membagi ilmu, membagi pengalaman untuk teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saatnya untuk kuliah online sekarang ini tentang bukan tentang kewirausahaan. Di samping saya telah hadir Bapak Juan, dosen kewirausahaan juga dari Prodi Bahasa Inggris. Saya juga belajar banyak dengan beliau. Saya belajar banyak dengan beliau karena kita belajar juga dengan siapa saja, tidak ada batasan, bisa di mana saja juga, dan selama masih bisa bersilaturahmi di situ berarti masih bisa belajar. Sepakat Pak. Oke, beliau ini siapa dan bagaimana, usahanya apa saja, mungkin sudah terlihat di layar kaca kalian masing-masing. Monggo Bapak John, waktu dan tempat saya berjuang. Oke, terima kasih Pak Anin ya, sahabat baik saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, terutama especially for my students yang semester 5 dan 3 yang dari PBI, yang hari ini saya minta untuk check this YouTube out ya. Jadi tolong perhatikan benar-benar. Ingat pesan saya, screenshot ya, bukti kehadiran teman-teman sekalian. Nanti you should screenshot your handphone ya, related to our YouTube this afternoon ya. Jadi saya mau perkenalan sebentar ya. Tadi dipersilakan oleh Pak Anin. Saya Juan Kurniawan, MPD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP betul. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Akreditasinya B gitu ya. Masih dibuka pendaftaran? Masih dibuka sampai tanggal 31 Oktober besok. Siap. Ya, jadi beberapa hari yang lalu juga ada yang tanya saya di Instagram, kami masih buka sampai 31 Oktober nanti. Nah, kemudian kalau CV Mister? Oke. Saya aslinya West Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Barat atau aslinya sih di Lombok. Lombok Island ya. Saya dari Lombok. Iya, orang-orang Lombok suka pedas. Betul sekali Pak. Jadi memang. Tapi orangnya baik-baik ya, ya alhamdulillah. Termasuk ya saya gitu. Oke, jadi I have seperti yang Pak Anin tahu, saya juga sudah berkeluarga gitu ya, kurang lebih. Saya punya 3 anak teman-teman ya. 2 itu tidak cukup, 3 baru cukup. Hat-trick ya. Yang penting jangan 72 ya. Oh itu jangan bahas. Saya lebih kawan ya. Ampun. Kalau bahas Liverpool saya kurang. Kita satu jalur di sana. Oke, jadi begitu ya. Saya dosen PBI, kemudian alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini memang dipercaya untuk mengampu kewirausahaan di Prodi. Karena mungkin memang kemarin Pak Adi juga sudah sempat bahas. Kepepet mungkin seperti itu. Kepepet yang bermanfaat. Iya, power of kepepet itu kerasa begitu. Saya rasa begitu Pak. Ya. Ngomong-ngomong Pak Juang ini, saya ingin bertanya beberapa hal. Pak Juang ini mengampu mata kuliah kewirausahaan di PBI ya. Itu sejak dari kapan? Oke. Ya, seperti saya sampaikan tadi beberapa tahun terakhir, berarti saya ingat saya 2018 saya mulai mengampu mata kuliah kewirausahaan
yang sebelumnya memang diampu oleh biasanya dosen-dosen yang memang punya pengalaman lebih dalam kewirausahaan, especially di fakultas bisnis biasanya yang mengambil kewirausahaan. Tapi memang dilihat karena memang mata kewirausahaan mata kuliah umum, kemudian dosen yang mengampu juga cukup kewalahan karena banyak sekali jadwal. Jadi karena lihat track record yang lain, saya diminta untuk mengampu mata kewirausahaan ini. Menurut Pak Johan, selama dari tahun 2018, teman-teman PB, effortnya tentang berwirausaha itu seperti apa? Dari sisi dosen atau dari sisi mahasiswanya? Oke, baik. Mahasiswa kami termasuk mahasiswa-mahasiswa yang mandiri. Banyak juga dari mahasiswa yang berwirausaha. Salah satunya yang saya masih ingat ada yang jualan es goreng, es buah goreng segala macam. Kemudian ada yang pernak-pernik aksesoris, ya. Kemudian ada juga yang menjual jasa, karena kami adalah profesinya calon guru, maka banyak dari mahasiswa kami sebagai edupreneur atau menjual jasa sebagai pengajar, kalau lebih begitu Pak. Jadi tidak hanya barang yang menjadi wirausaha kami, tapi juga jasa. Berarti nggak hanya produk barang saja, tapi jasa juga menggeluti bidang hal itu. Terus mungkin juga teman-teman PBI sebelum kalau trainingnya sebelum menjadi real guru dan membuka latihan membuka jasa untuk melatih mental sendiri. Dan itu juga mendapatkan cuan. Seperti itu. Betul. Jadi di satu sisi memang lulusan kami di PBI itu memang dituntut sebagai guru yang profesional. Diminta memang dari sejak dini mereka sudah diberikan bekal yang berkaitan dengan memang setelah lulus nanti mau jadi apa. Kemudian seperti kaitannya dengan especially khususnya untuk keguruan itu sendiri, untuk pengajaran itu sendiri. Oke, berarti teman-teman PBS PBI, sorry. Teman-teman udah mengejar misalnya. Terbiasa ke sana sampai. Oke, teman-teman PBI, kalian orang-orang terpilih yang bisa masuk program sarjana bahasa Inggris. Kalian setelah lulus dari PBI Universitas PGRI Yogyakarta itu ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah setelah lulus mencari pekerjaan, menjadi seorang guru seperti cita-cita pada saat kuliah di UP. Dan yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan sebagai tenaga pengajar atau sebagai membuka lahan untuk les bahasa Inggris. Itu masih sangat luar biasa loh. Peluangnya itu lembaga bimbingan belajar bahasa Inggris. Itu peluangnya sangat luar biasa, apalagi sekarang setiap barang itu tulisannya bahasa Inggris semua, mayoritas bahasa Inggris semua. Dan knowledge yang disampaikan oleh produk itu bisa diserap kalau orang yang paham dengan bahasa Inggris. Kan ya gitu. Dan dari sejak dini pendidikan sekarang sudah diwajibkan menggunakan bahasa Inggris. Dan luar biasa sekali. Saya juga masih terus belajar bahasa Inggris. Nanti kita belajar bareng. Siap. Terima kasih Pak Jan. Mahasiswa-mahasiswi PBI jenengan ngajar kewirausahaan, terus mereka sendiri apa sih hambatannya Pak Jan tentang belajar kewirausahaan di PBI tersebut? Ya semua memang experience the best teacher gitu ya. Jadi memang pengalaman itu memang akan menjadi guru yang terbaik. Jadi mungkin bisa dikatakan tantangan dari teman-teman PBI adalah belum memiliki pengalaman itu sendiri. Nah memang action itu kesannya mungkin sederhana, tapi itu adalah peran utama dalam berwirausaha seperti itu ya. Membuka pintunya itu yang menjadi sebenarnya teman-teman PBI itu mau atau tidak. Kebanyakan yang memang berwirausaha di prodi kami itu memang mahasiswa yang tadi itu yang saya sampaikan juga ya, disampaikan Pak Adin kemarin itu memang kaitannya dengan mohon maaf orang-orang yang kondisinya memang kepepet seperti itu.
Nah, untuk kesadaran lebih dari teman-teman yang dirasa memang sudah memiliki ya tadi ya mungkin uang jajan lebih itu kesadarannya untuk melakukan wirausaha itu memang belum tinggi. Belum tinggi. Kalau begitu. Padahal kalau teman-teman menyadari orang terkaya di Indonesia maupun orang terkaya di dunia, betul, itu berwirausaha. betul. Yang ada seorang presiden belum ada, yang terkaya di dunia itu belum ada. Seorang menteri juga belum ada, anggota DPR belum ada juga. PNS apa lagi? Gitu. Apalagi seperti kita. Ini kita masih di ruang tunggu untuk menjadi orang terkaya di Indonesia dulu. Amin. Oke, Pak John. Ya, Pak John. Menurut Pak John sendiri, apa sih pentingnya berwirausaha? Ya, backgroundnya mungkin ya. Saya basic backgroundnya itu memang saya punya mimpi sebenarnya Pak. Mungkin kelihatan kamuflase gitu. Jadi saya punya mimpi memang saya pernah sampaikan ke mahasiswa juga di mahasiswa kakak senior. Jadi mimpi saya itu mengajar itu memang pure saya mau pengabdian tentunya. Kalau sekarang kan masih ya profesi dan butuh itu, kayaknya seperti itu. Tapi suatu saat saya ingin memang saya hidup dari wirausaha ini. Sedangkan mengajar itu bentuk pengabdian saya. Saya juga punya mimpi punya sekolah gratis. Nah, dari situ saya kemudian berpikir bahwasanya kalau saya hanya mengandalkan dari gaji karyawan sebagai buruh tadi ya, itu memang mimpi saya itu tidak bisa terwujud. Jadi landasan itu yang membuat saya berpikir bahwasanya memang I should do something gitu. Saya harus melakukan sesuatu yang lain gitu. Jadi dari itulah salah satu basic background saya kenapa saya harus turun ke wirausaha, karena saya lihat memang hanya itu yang bisa mewujudkan mimpi saya tadi. Jadi saya seperti sampaikan tadi, ketika memang mengajar ini masih menjadi profesi dan saya masih bergantung dengan mengajar ini, maka mimpi yang tadi saya inginkan itu tidak bisa terwujud. Itulah alasan dasar saya mengapa harus berwirausaha. Buat teman-teman, mungkin berwirausaha itu berat untuk memulainya, tapi lebih berat lagi cuman hanya berangan-angan saja. Harus ada actionnya, dan tidak ada salahnya mencoba untuk berwirausaha. Karena semua agama itu tidak ada larangan berwirausaha. Betul. Sederhananya seperti itu. Betul. Jadi berwirausaha itu tidak hal yang dosa. Iya, betul. Kan kayak gitu. Betul. Tapi kenapa kok enggak pada melakukannya? Oke, kalau bicara tentang itu, Pak Amin, saya masih ingat kalau saya refleksi ke diri sendiri, lebih kepada ya tadi tuh ya, mungkin malu itu menjadi penghambat utama, malu, dan yang kedua adalah gengsi. Nah, itu 2 poin itu juga yang menjadi tembok saya waktu itu. Ketika saya ketika saya belum terjun ke wirausaha, ya tadi itu besar kemaluan, maksudnya malu, rasa malunya itu tinggi sekali, kemudian gengsi. Karena apalagi kalau di Lombok itu punya karakter masyarakat yang seperti itu, memiliki gengsi yang sangat tinggi. Tapi mungkin ya itulah menjadi tantangan tersendiri. Itu juga menjadi tantangan mahasiswa teman-teman PBI ya. Mungkin itu juga menjadi tantangan tersendiri, bahwasanya saya mahasiswa masa jualan mungkin tidak berwirausaha, itu mungkin yang mental block yang harus disingkirkan sebenarnya Pak. Itu salah satu memang yang menjadi tantangan berat. Enggak cuma di PBI saja, Pak. Saya juga terus mengasah teman-teman yang yang mau berwirausaha. Memang benar sih, tantangan utamanya mental. Mental seorang anak muda sekarang itu sebenarnya mereka tuh berlian-berlian semua. Itulah, betul. Masa depan negara kita, masa depan kemajuan kita itu ada di kalian semua, teman-teman. Setelah kita, betul. Itu yang meneruskan ya kalian semua. Kalian juga seharusnya mempunyai keinginan lebih tinggi lagi untuk mencoba sesuatu yang
yang itu tidak salah. Iya. Itu apalagi di dalam agama itu tidak suatu hal yang sebuah dosa. Betul, itu diperbolehkan. Sangat diperbolehkan. Bahkan dianjurkan sebenarnya. Dianjurkan. Iya. Nenek moyang kita dulu kan juga soal sudah Iya. seperti itu. Betul. Karena kalau disampaikan bahwasanya 7 pintu rezeki itu dari perdagangan saja, berwirausaha. Betul sekali, Pak. Pak Juan, ini kita berdua kalau posisinya di sini sekarang. Iya. Ini kita berdua duduk nih Pak Juan. Betul. Posisinya sekarang. Betul. Kita guru teman-teman. Kita seorang dosen, tenaga pengajar itu juga itu bukan berwirausaha. Iya. Itu kita ikut orang tuh artinya. Tapi kalau kita di luar, kita di luar gerbang, kita menjadi wirausahawan. Jadi kita menempatkan dirinya. Nah, Pak Juan seorang dosen. Kok iya berwirausaha? Walaupun tadi sudah dijawab ya Pak Juan. Tadi dasarnya tadi ya. Jadi memang saya juga punya sedikit pengalaman lah ketika kuliah dulu. Ada beberapa pengalaman. Saya pernah jualan siomay, juga kayaknya itu saya Pak Anil sekarang. Saya pernah ikut jualan siomay, saya pernah ikut jualan pulsa. Ada beberapa usaha yang memang saya lakukan waktu kuliah. Nah, karena tantangannya tadi kita sebutkan tadi Pak Anil, ada rasa malu yang tinggi, gengsi itu kurang cukup. Nah, memang seiring waktu tadi saya sampaikan di awal tadi sebelumnya bahwasanya pengalaman itu menjadi guru yang terbaik kita semuanya. Jadi seiring waktu kemudian ada pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ketika kuliah dulu, kemudian berkeluarga dan segala macamnya, itu membuat mental kita yang Pak Anin bilang itu sudah lebih terasah, sudah lebih baik lagi, sudah siap benar-benar untuk terjun ke dunia wirausaha. Jadi memang tidak ujuk-ujuk begitu ya Pak Alin, semuanya kan berproses. Semua butuh proses. Semuanya butuh proses. Jadi yang dibilang mie instan pun seperti itu kan, perlu dimasak dulu. Semuanya apalagi kita yang berusaha yang tadi punya tantangan malu dan gengsi dari itu pun perlu waktu Pak. Jadi kemudian alasan saya yang dasar tadi itu dan alasan kedua bisa dikatakan seperti yang sama seperti tadi saya ulangi lagi nih Pak. Seperti sampaikan Pak Adi kemarin, bahwasanya memang kepepet mungkin. Jadi punya mimpi, tadi kemudian mimpi itu kayaknya ya tadi itu karena kondisi seperti ini, posisi saya seperti ini kepepet nih, harus melakukan sesuatu yang lebih lagi yaitu berwirausaha. Tipikalnya ada dua teman-teman, seorang wirausahawan itu sukses by design atau sukses by accident. Pak Adi lebih paham. Anda kalau dikasih pilihan itu pilih yang mana? Yang mending sukses by design. Jadi dari sekarang teman-teman mumpung ada mata kuliah kewirausahaan, yuk belajar semaksimal mungkin, berikan yang terbaik pada saat mata kuliah kewirausahaan itu, walaupun kalian itu ada di prodi di luar fakultas bisnis. Mumpung ada mata kuliah kewirausahaan, ayolah kita sama-sama. Ya di masa saya dulu tidak ada ya waktu saya. Iya, sekarang juga menjadi mata kuliah umum ya. Itu untungan lebih. Saya juga waktu angkatan saya S1 2008 itu belum ada mata kuliah kewirausahaan. Sekarang kayaknya sudah menjadi mata kuliah umum di SMA juga. Betul. Saya wajib. Saya wajib ya benar. Tidak ada alasan, tidak ada alasan nggak ada basic atau apa. Betul. Alasan yang utama kamu mau gerak atau tidak. Mauan ya? Iya, mauan. Kamu mau gerak atau tidak. Pertanyaan berikutnya Pak Johan. Mohon maaf ini santai. Saya banyak tanya. Semoga itu menjadi kawasan untuk teman-teman PBI Amin. yang menonton pada siang hari ini. Amin. Anak muda zaman sekarang, zaman sekarang itu kan ketergantungan dengan gadget sangat luar biasa. Terus dari segi perbedaan anak muda zaman saya dan anak muda zaman jenengan juga perbedaannya juga luar biasa. Perkembangan teknologi kita juga tidak bisa memungkiri. Terus sekali. Nah, menurut Pak Juan,
apakah anak-anak muda sekarang ini masih bisa sih untuk apa? Untuk menjadi pribadi atau pribadi yang mungkin kedepannya harus melirik jalan berwirausaha. Padahal secara sederhana sekarang ini, oke, teknologi maju terus apa-apa itu menjadi mudah dan gampang diakses di mana saja. Tapi masalahnya kita ini sekarang ini dunia pekerjaan semakin sulit. Betul. Terus walaupun setiap hari tetap ada ya, lowongan itu ada, tapi yang daftar luar biasa. Betul sekali. Nah, menurut Pak Jun seperti apa? Ya, teman-teman, smartphone. Ini namanya smartphone gitu kan. Nah, Jadi jangan mau dibodohi gitu. Apa yang punya, mohon maaf, sedikit bodoh gitu, tidak ya. Tapi HP ini atau handphone atau smartphone, namanya smartphone, HP pintar. Maka yang punya tentunya lebih pintar. Nah, jadi lebih kepada memang teman-teman yang nonton pada siang hari ini atau teman-teman yang ingin berwirausaha, memang teknologi itu sangat membantu. Tentunya. Saya juga senjatanya ya ini, senjata saya berwirausaha ya handphone ini, karena tanpa handphone ini mungkin saya tidak bisa promosi, tidak bisa share tentang produk saya. Kemarin Pak Adi juga sebut tentang product knowledge dan segala macamnya, itu juga penting. Melalui handphone inilah, smartphone inilah yang membantu saya banyak untuk bisa share tentang produk yang saya jual atau tentang kewirausahaan ini sendiri. Jadi teknologi itu seperti pisau Pak Adi, dimana kita menggunakannya saja. Jadi teman-teman apalagi yang sekarang yang lahir dengan handphone gitu ya, yang lahir dengan teknologi ya, ketika hamil itu kan ada videonya, ada fotonya, ketika lahiran, bahkan ketika lahiran posisi melahirkan pun ada video kan segala macam. Anak-anak generasi Z ini, bahkan mungkin setelah Z kita nggak tahu, yang sudah lahir dengan handphone seharusnya memang bisa memanfaatkan smartphone atau teknologi itu sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena ketika tadi mohon maaf ada beberapa korban teknologi yang hanya memang kecanduan dengan game online, walaupun kalau bisa sekarang udah ada e-game itu sudah menjadi e-sport sampai itu kan sudah jadi e-sport yang memang difasilitasi untuk ada beberapa mahasiswa kami yang memang memiliki hobi di situ. Tapi kami arahkan memang kalau bisa itu tidak hanya sekedar untuk menghabiskan waktu, tapi tadi itu ada usaha lebih untuk menjadi ya tadi Pak Andi bilang jadi cuan gitu, menghasilkan sesuatu. Betul. Begitu. Nah, buat teman-teman kalian zaman sekarang itu lebih enak daripada zaman kita dulu. Dulu kita kalau berjualan itu pasti dengan yang pertama kalau nggak pakai komputer yang besar besar itu, terus berevolusi zaman saya mungkin laptop masih besar juga gitu. Sekarang tinggal bisa disaklek, bisa dibawa kemana saja. Jaringan internet sudah luas juga. Dan jadi kebutuhan primer sekarang ini. Jadi buat teman-teman, kalian sudah punya alat, amunisi kalian sudah punya, tinggal eksekusi. Action tadi itu yang lain. Tinggal buat action aja. Jangan cuma HP itu yang buat selfie atau jangan kayak gitu buat tato, jangan seperti itulah. Kalau bisa jadi selebgram. Nah, jadi selebgram bisa di-endorse. Betul lah. Ya mahasiswa kami ada. Ada. Bu produser mahasiswa PBI ada yang jadi selebgram. Peluang ini peluang ini. Kita kan kalau melihat peluang kan lumayan lah. Followernya kurang lebih udah 40 ribuan lah. Ya, lumayan. Catat dia. Lumayan. Jadi buat teman-teman yang lain jadi bisa ikut Mila ya. Ada Mila sekarang semester 7 sekarang. Mbak Mila semester 7 PBI. Bisa ya, PBI. Jadi bisa banyak belajar dari Mila bagaimana sih jadi betul endorse setiap hari itu ada. Dan itu hanya berapa menit dapat uang. Betul. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu juga menggunakan jasanya Mbak Mila dan followers nambah. Dan memang penjualan juga bertambah. Langsung testimoninya langsung. Ini kita apa adanya loh ya, kita ngomong apa adanya loh ini.
Anda kalau sekarang nggak melulu tentang berwirausaha itu nggak melulu tentang produk, ya jasa. Betul banget. Jangan dilupakan. Apalagi itu tadi yang diberitahu Pak Juan tadi tentang selebgram aja ya. Cuma berapa menit dapat Dan semua saya tambahkan Pak. Jadi dari contoh Mila tadi, dia bisa bayar kuliah di situ, bisa beli kendaraan sendiri di situ untuk hidup selama di Jogja juga dari itu juga berwirausaha dan salah satunya selebgram dan dia juga menjual beberapa produk sih sebenarnya. Luar biasa. Nah, contoh Pak Juan, ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan berikutnya. Menurut Pak Juan, bagaimana sih cara menangkap peluang usaha berwirausaha? Oke, menangkap peluang usaha Pak tadi itu ya, ketika kita belum action, tadi kita nggak tahu apa-apa. Tadi kan saya bilang, saya sampaikan juga waktu atau proses tadi yang akan membuat kita menemukan kita tuh misalnya passionnya di bidang apa sih, atau di wirausaha apa sih. Langkah pertama memang saya rasa adalah mau melakukan dulu, action dulu. Lakukan bisnis apapun itu bentuknya yang bisa kita lakukan saat ini. Contohnya mungkin kita jadi reseller dulu, kita bisa menjadi agen apapun itu bentuknya silakan. Nanti ketika sudah terjun ke dalam dunia wirausaha, seiring waktu berproses nanti kita akan menemukan sekali lagi sesuai dengan misalnya hobi kita. Kemarin Pak Adi bicara ya, hobi yang paling menyenangkan itu hobi yang dibayar kalau lebih begitu ya, hobi yang menghasilkan uang kalau lebih begitu. Betul Pak. Jadi memang saya rasa nomor satunya action dulu. Apa yang nanti sesuai dengan tadi ya perjalanan kita berproses tadi, itu kita akan ditunjukkan ternyata saya cocoknya mungkin bisnis ini nih. Gitu. Jadi saya rasa untuk teman-teman sekalian memang mau tidak mau ya, apalagi di kelas kewirausahaan ini saya tuntut atau mungkin di kelasnya Pak juga dituntut untuk menghasilkan bisnis plan ataupun produk. Ya betul. Jadi nanti memang harapan kedepannya teman-teman khususnya mahasiswa yang di kelas entrepreneurship ini bisa benar-benar nanti action gitu. Jadi saya punya satu di PBI itu ada satu kurikulum yang berbeda sedikit Pak. Kita punya entrepreneurship praktikum sebenarnya. Itu di semester 7 sekarang ini. Kami bentuknya memang kalau di semester yang entrepreneurship itu hanya untuk business plan atau produk saja, tapi di semester yang 7 atau entrepreneurship praktikum itu mereka diminta terjun langsung bisnis. Sudah di pertemuan keempat kami minta emang mereka langsung bentuknya itu mau jual jasa atau barang silahkan. Nanti di akhir pertemuan kami akan minta bukti penjualan atau apapun bentuknya itu. Jadi ada laporannya. Iya, laporan keuangan atau apapun bentuknya seperti itu. Kurang lebih begitu Pak. Jadi memang saya rasa nomor satu yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa adalah action langsung. Do it. Do it. Do it. Nah itu tagline salah satu merek terkenal. Ya betul. Betul sekali. Itu merek terkenal loh. Tagline-nya itu kayaknya seperti Pak Ali. Sedangkan lambangnya aja simpel kayak gitu. Uangnya sudah luar biasa sekali. Dan buat teman-teman, saya juga saya barusan tahu dari Pak Jo. Ternyata di PBI semester 7 luar biasa itu. Kurikulumnya ada tentang kurikulum, tentang action, tentang bisnis ya. Enggak. Ada di FKIP dan mencetuskan terobosan yang seperti itu luar biasa menurut saya Pak Jo. Karena memang teman-teman mahasiswa itu oke, teori penting, tapi juga tidak bisa dilupakan tentang masalah action. Betul. Itu wajib. Iya, eksekusinya itu harus oke. Dan jangan lupa tulis laporannya. Dan seperti itu. Toh kalian itu kalau seumpama laris atau kalian mendapatkan pengalaman itu buat kalian sendiri. Bukan buat kita, bukan ya. Untuk mahasiswa sendiri. Untuk kalian sendiri. Jadi teman-teman berikan yang terbaik untuk berwirausaha. Totallah berwirausaha. Karena wirausaha itu adalah merupakan tabungan ke depan. Harus dimulai dari sekarang. Kalau dimulai besok-besok nanti kalian kagum. Sekarang kalian masih bisa luwes. Kuncinya kalau kalian masih sehat, jadi kalian masih bisa berwirausaha. Betul sekali, betul. Sepakat saya Pak. Setuju. Pak Juan, saya mau lagi. Siap.
Pak Juan ini berwirausaha apa sih sebenarnya? Wah. Kita dari tadi udah Ya, ya. mengupas tuntas tentang Ya. berwirausaha, tapi Betul. saya belum tahu Pak Juan ini berwirausaha apa. Pura-pura nggak tahu. Pak Alin ini pura-pura nggak tahu ya teman-teman. Oke, makasih pertanyaan Pak Alin. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Pertanyaan ini sebenarnya. Oke. Ini loh, maksudnya ini loh. Baik, Pak Alin memang saya agak bergeser ya, tadi ya proses waktu. Iya. Sebelumnya saya bersama Pak Hengki Yuda Barnaba sebenarnya dari Prodi PGSD, saya punya bisnis bersama, berwirausaha bersama itu kaitannya dengan fashion. Oke. Ya, saya coba produksi sepatu rajut sebelumnya. Seiring waktu memang Pak Hengki sibuk sekali dengan usaha baju kokonya. Luar biasa ya, Betul. luar biasa. Alhamdulillah. Saya kepengen Eksponensial. eksponensial. Itu apa? Saya juga belajar banyak dengan beliau Betul. dan ngatur. Bisa diundang kan? Iya Pak. Harus. Kita dan saya yang sowan ke sana. Oh, gitu. Oke, Pak. Saya yang sowan ke sana. Nanti kita akan mengadakan kolaborasi dengan beliau. Ya maklum ya teman-teman, beliau jago. Ya, betul. Dan sekarang lagi di Bandung. Iya, luar biasa. Masih cari Hati-hati. peluang ya. Saya tahu itu. Cari peluang. Oke. Lanjut, Pak. Oke, kembali ke bisnis saya. Jadi itu sejarah singkat. Gitu. Saya sempat fashion di sepatu rajut sebelumnya, cuma karena memang kondisi yang sedikit goyang gitu. Saya beralih setengah tahun inilah ya. Saya sudah walaupun sebenarnya saya punya produk madu di sini. Madu teman-teman. Ya, jadi setengah tahun ini saya sudah produknya nih. terima kasih Pak Den. Kurang jelas Pak Den. Kiri dikit Oke, aja nih. Madu Thank you. Sumbawa. Iya, iya, iya. Jadi tadi saya perkenalan, saya asal dari Lombok dan memang kami di rumah itu terbiasa memang juga mengkonsumsi ada madu Sumbawa dan minyak Sumbawa kalau dulu. Minyak Sumbawa. Itu khusus untuk luka, kemudian gatal-gatal. Jadi di rumah itu terbiasa memang obat-obatan herbal. Jadi termasuk minyak Sumbawa dan termasuk madu Sumbawa. Nah, permaduan ini Permaduan duniawi. permaduan ini saya memang sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah mulai berjualan Pak. Cuma tadi itu ya saya benar-benar real terjun ke bisnis itu atau berwirausaha benar-benar itu sekitar tahun 2015 atau 16. Jadi baru sebentar. Itu lama. Sebentar dibandingkan Pak Adi itu saya apa-apa di situ gitu. Dan saya rasa itu memang apa ya? Tadi itu berproses tadi. Jadi saya dulu dari reseller sepatu juga sebelumnya. Kemudian saya coba untuk buat brand sendiri yang tadi handy tadi itu ya. Handy artinya terampil. Saya buat handy rajut gitu dengan Pak Hengki. Setelah berjalan cukup lama 2016 itu mulai handy. 2015 saya terjun yang tentang reseller itu. 2016 saya belajar mencoba buat brand sendiri. Kemudian berjalan sampai handy masih berjalan sebenarnya. Cuma memang masih vakum, saya masih berpikir tentang saya harus do more ya, dengan fashion sepatu ini karena saya punya kelemahan di sepatu itu ada sedikit model yang kaku begitu. Ada bahan yang mungkin dengan saya akan improve ke depannya. Saya minta bantuan Pak Anin dan Pak Hengki kaitan dengan sepatu itu. Tapi memang ya sekarang yang saya lagi fokuskan adalah memang di madu dan kacamata. Madu dan kacamata. Madu Sumbawa dan kacamata, kalau kacamatanya ada di depan kampus. Oke. Ya. Nanti Jadi, kita. Oke. Nah, gitu ya. Jadi saya punya usaha sekarang yang jalan adalah madu dan kacamata. Oke. Dari pengalaman Pak John tadi. Ya. Awal mulanya fashion, Ya, betul. sepatu. Terus, kok sampai madu dari fashion? Ya. Sampai madu. Betul. Ya, gimana Pak? Inilah tadi ya. Kita memang saya sempat beberapa kali ikut. Saya kemarin sempat ikut neurolinguistic program. Ada bahasan tentang bahwasanya tujuan kita satu, tapi cara kita bisa banyak. Gitu. Jadi dengan tujuan yang satu, dengan cara yang bermacam-macam tadi itu membuat saya berpikir kondisi sepatu sekarang sedang lemas nih fashion saya. Gimana kalau saya beralih sebentar begitu? Karena sekarang kondisinya pandemi, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, ternyata madu ini
luar biasa lah. Niat awalnya cuma beralih sebentar kan? Betul. Teman-teman niatnya cuma beralih sebentar loh teman-teman. Dan akhirnya ketagihan. Betul. Sampai sekarang. Karena menikmati hasilnya tadi. Alhamdulillah. Pak Juan, kenapa madu Sumbawa? Ya tadi itu ya. Betul. Jadi dalam wirausaha teman-teman juga perlu tahu ya bahwasanya background kita, social background misalnya, itu tuh mempengaruhi nanti trust seseorang, trust customer kita. Saya dari West Nusa Tenggara, saya dari Nusa Tenggara Barat, yang dekat dengan Sumbawa, maka kepercayaan orang pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan Pak Anin yang orang Jawa misalnya. Yang betul. Karena saya punya, yaitu daerah saya. Jadi saya menonjolkan bahwasanya memang sisi kedaerahan saya orang sana, maka kepercayaan orang-orang atau customer itu pasti akan lebih ke saya dibandingkan dengan misalnya Pak Anin yang menjual madu Sumbawa. Kenapa? Karena saya orang sana. Jadi dari sisi itu yang saya angkat sebenarnya Pak Anin. Kalau kalian malu menjadi warga negara Indonesia, ini tadi daerah loh teman-teman, daerah loh, membawa nama besar daerah loh ini teman-teman. Tapi kalau kalian malu sama Indonesia, kebanggaan kalian, sangat kebanggaan kalian. Apalagi sekarang kampanyenya ya Pak Jan, lokal pride. Ya, betul sekali. Dan seperti itu. Dan benar yang dikatakan Pak Juan tadi, pasti customer itu lebih percaya orang yang mungkin dari daerah dengan produk daerahnya tersebut. Betul Pak. Saya melihat sisi itu. Dan itu merupakan branding yang sangat luar biasa menurut saya. Karena sederhananya ada contoh lain Pak Juan. Ada dua toko apotek sebelahan. Yang satu sepi, yang satu ramai. Lalu ada customer yang datang barusan. Milih yang sepi atau yang ramai? Padahal kalau yang sepi itu kan bisa langsung transaksi dan selesai pulang. Kenapa harus yang ramai? Padahal ada antri itu di situ. Betul juga Pak. Sama halnya dengan tadi, seperti halnya yang tadi yang dikatakan Pak Juan barusan. Saya orang Jogja, saya jual madu Sumbawa. Pak Juan orang Sumbawa, Nusa Tenggara, yang dekat dengan Sumbawa. Pak Juan jual madu Sumbawa, otomatis akan percaya sama saya paling dikira dan jualan tangan kok. Itu luar biasa sekali. Itu salah satu peluang buat kalian semua berwirausaha, bahwasannya di Indonesia ini ada berbagai macam peluang yang harus dieksplorasi. Yang pertama tentang budaya, tentang kalau kalian mau mengangkat budaya daerah kalian, seperti halnya Pak Jan tadi, salah satunya adalah madu Sumbawa, itu peluang untuk berwirausaha. Terus yang kedua adalah tentang tentang VOC itu datang ke Indonesia karena rempah-rempah. Itu rempah-rempah itu juga kalau kalian mau angkat itu sangat luar biasa sekali. Terus yang ketiga adalah peluangnya untuk teman-teman tentang lingkungan itu dulu sempat ramai tentang masalah go green. Semua produk ada go greennya. Itu merupakan promosi yang sangat luar biasa. Nah itu kalau kalian bisa mengulik atau mengupas tuntas masalah go green, kalian bisa juga untuk branding kalian, produk kalian go green dan lain sebagainya, itu juga bisa. Terus tentang masalah daur ulang, recycle. Karena masalah utama di Indonesia ini sampah. Dari barang yang tidak mempunyai nilai menjadi nilai. Betul. Itu PR teman-teman anak muda zaman sekarang. Barang yang tidak dilirik sama sekali karena tidak mempunyai nilai. Kalian harus bisa mengubah barang yang tidak mempunyai nilai menjadi bernilai. Dan itu peluangnya masih sangat lebar sekali. Ini PR mahasiswa ya?
Oke. Itu peluangnya masih sangat lebar sekali. Apalagi di Indonesia ini sampah itu pengolahan sampahnya masih belum beres-beres. Masih menumpuk menjadi gunung-gunung. Kalau di Jogja ada yang di sebelah sana, apalagi kalau di DKI di sebelah sana itu. Jadi bukan PR cuma di negara kita, di seluruh dunia saya rasa. Teman-teman ingat yang saya sampaikan tadi, peluangnya masih banyak sekali. Peluangnya masih banyak sekali. Nah, Pak Joel, khasiatnya apa sih? Wah, ini penting. Saya udah umur saya kan semua ya. Ini udah ada kombinasi kan. Iya. Saya jadi ingat Roma Irama. Oke. Pak Anin, kalau bicara khasiatnya ya, madu Sumbawa ini sudah menjadi apalagi madu ya. Pada umumnya adalah semua orang sudah tahu Pak Anin. Iya. Jadi memang khasiat madu itu sendiri memang yang utama adalah menjaga sistem imun kita. Ya. Jadi memang madu ini memang apalagi kalau kita yang muslim ya, semuanya ada, bahkan disebutkan dalam kitab suci kita gitu ya, bagaimana di surat An-Nahl itu yang lebah tadi itu ya, maksudnya memang manfaat madu ini sangat luar biasa. Jadi yang khalayak ramai tahu, yang masyarakat umumnya tahu, maksudnya memang madu ini bermanfaat untuk sistem imun kita. Selain itu pun bisa untuk maskeran. Ini kebetulan Bu Sabta nonton nggak ya? Bu Sabta ya. Jadi saya baru tahu pun setelah sebulan beliau beli gitu. Ternyata memang luar biasa ya khasiatnya. Jadi beliau tidak repot-repot harus ke beberapa hotel kecantikan yang mahal sekali itu ya. Ternyata dengan masker madu ternyata sangat ramah. Jadi itu ilmunya sampai dapat dari dari rektor kita. Dan masih banyak lagi. Apalagi nanti ketika memang madu ini bisa dicampur dengan berbagai, tadi yang Pak Anin bilang rempah-rempah asli Indonesia, ada cengkeh, ada kayu manis, ada jahe. Itu khasiatnya silahkan dicoba sendiri. Oke, teman-teman, madu Sumbawa ini kalian bisa coba karena madu Sumbawa ini mempunyai banyak khasiat. Dan beliau, kalau jenengan masih kesulitan tentang masalah knowledge tentang madu Sumbawa, beliau ahli. Oke. Sedang belajar lagi. Ini yang jual orang asli. Kalau nggak bisa jelasin ini. Kemaluan ya. Tapi sudah belajar. Tapi ini khasiatnya sangat luar biasa sekali. Yang jelas madu itu hal yang juga tahu, apalagi di zaman di waktu sekarang pandemi sekarang seperti ini, manfaatnya sangat banyak, bisa menjaga ketahanan tubuh sekalian semua teman-teman, apalagi teman-teman yang masih muda, nanti juga ngaruhnya di betul kecerdasan betul. Harganya berapa ini? Wah, variasi Pak. Tenang aja. Yang ini nih, yang sama teman ya, nggak sama Allah. Yang ini nih, yang segini ini 140 gram. Iya. Pinten nih? Oh ya ini 30.000 saja. 30.000 teman-teman segini. 100 ml. Ini sama dengan 100 ml. Oke, 100 ml. Terus yang ini, nah ini ada botol yang kayak gini juga nih. Nih kan, nih ada yang panjang ada yang pendek loh. Gitu. Ini berapa? Itu sama dengan 200 ml kurang lebih 200 ml ya. 250 gram, jadi itu harganya 45.000. Jadi bervariasi Pak, jadi dari harga 30.000 sampai 140.000. Oke, range harganya madu Sumbawa itu dari 30.000 sampai 180.000. Belinya, kalau teman-teman yang ada di luar sana mau belinya di mana? Oke, ini menjadi tantangan saya sendiri. Marketplace ini saya memang Pak Haye saya harus belajar. Harus belajar ke Pak Adi mungkin kemarin ya. Kemudian Pak Adi juga. Jadi saya sudah coba buat marketplace di Shopee, Tokopedia, tapi itu tidak berjalan dengan semestinya. Itu running well, itu nggak berjalan dengan, karena memang ternyata ilmu dari marketplace pun itu perlu dipelajari. Saya rasa Pak. Itu nanti perlu undang nanti saya akan nonton sampai habis. Siap. Jadi untuk sementara memang nanti bisa
bisa cek juga di Instagram kita. Iya. Di Apa Instagramnya, Pak Juan? Gegeti Madu. Kalau gegeti itu artinya bahasa Lombok yang artinya lebah. Gegeti. Iya. GEGETI. Oh, Gegeti Madu di Instagram. Silakan kalian searching Gegeti Madu. Bisa diorder di situ. Kalian juga bisa lihat varian-varian harga ya. Terus kemasannya lucu-lucu, unik-unik nih teman-teman. Nih ada lengkap hari ini. lucu-lucu. Tapi setidaknya mewakili Pak Juan gitu. Terus ya, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di Instagram Gegeti Madu. Gegeti Madu. Unik juga ya namanya Instagram ya. Karena saya tadi ingin mengangkat sisi kedaerahannya tadi. Kalau gegeti tadi artinya lebah, bahasa Lombok. Jadi supaya menarik aja. Saya buat namanya itu. Gegeti Madu. Iya. Oke, Pak Juan. Selama ini jenengan melakukan berwirausaha. Iya. Terutama mungkin kita bahas madu ya, berwirausaha madu ini. Suka dukanya apa sih? Iya Pak. Jadi pergeseran ya. Yang sebelumnya memang saya kurang lebih berarti saya 17 saya kayak gitu. Akhir 17 saya harus founding Handy. Berarti 3 tahun saya menggeluti dunia fashion sebelumnya. Dengan Pak Anit dengan Pak Hengki sebelumnya 3 tahun saya coba ke fashion itu, kemudian bergeser ke dunia herbal ini. Teman-teman itu selalu sedikit menyindir saya begitu. Wah ini apa ya? Ini siap-siap nambah istri katanya. Orang yang jualan doang, jualan obat-obat herbal, istrinya lebih dari satu lah. Ketapangan saya. Tidak ke situ fokusnya. Jadi memang karena kondisi saja. Ketika mungkin Pak Anin bisa ngobrol dengan Pak Hengki nanti bagaimana memang dunia fashion kemarin ketika awal pandemi, apalagi lebaran kemarin, puasa kemarin tuh sangat drastis ya. Lebih dari 50% bahkan katanya Pak Hengki ceritanya. Itu yang membuat saya tadi tuh berpikir bahwa memang ini harus beralih tadi sebentar saya rasa. Jadi memang suka duka ketika madu saya harus belajar banyak lagi. Karena saya 3 tahun sudah menggeluti dunia fashion tadi, saya belajar sedikit tidak ya tadi itu belajar dari Hengki, belajar dari Pak Anin dan teman-teman yang lain tentang sepatu itu sendiri. Nah sekarang saya harus membangun knowledge untuk diri saya sendiri dulu tentang permaduan ini sendiri. Nah saya harus belajar banyak tadi kayak pertanyaan Pak Anin tadi, khasiatnya madu apa, kemudian pemanfaatannya seperti apa, mixnya dengan apa aja, ramuan apa saja itu saya memang sekali lagi saya belajar dari nol lagi. Dan ini juga menurut saya Pak Juan, ini cuma menurut saya Pak Juan, ini jangan terlalu di ini peluang bisnisnya sangat banyak sekali menurut saya. Bisa dijual seperti hanya extend seperti ini, dibuat kemasan seperti ini, terus mixnya tergantung mau pakai apa, kan seperti itu. Bisa jadi produk yang seperti kalau teman-teman tahu Friendly ya kayak gitu atau Tahiti kayak gitu, tapi bahan dasarnya dan lebih sehat. Kan kayak gitu. Ya betul peluang. Tergantung ya Pak John mau coba. Jadi saya sering share resep-resep gitu ya, resep ramuan dengan nama dulu. Teman-teman itu banyak yang menyarankan kalau bisa plus ramuannya memang. Jadi ramuan madu yang sudah minuman madu plus ramuan yang sudah jadi misalnya kayak ada beras kencur, ada apa lagi ya semacam itulah. Jadi dalam bentuknya sudah gitu. Jadi ramuan plus madu. Sudah ada beberapa teman yang tadi yang Pak Anin bilang juga menyarankan seperti itu, tapi memang ya eksekusinya saya belum kesana ya Pak. Karena saya sebagai konsumen saya juga kepengen tahu nih apa ilmu yang dari madu ini bisa dikombin dengan apa dan manfaatnya seperti apa, kan itu juga daya tarik tersendiri. Betul. Dan peluang untuk usaha yang saya bilang tadi yang menjadikan minuman kayak cup seperti ini dengan isi madu itu masih sangat terbuka sekali. Karena belum Pak Ade ini pandai membaca peluang ya. Karena belum ada yang bermain di sana. Belum ada bermain di sana. Jangan mungkin bisa jadi pionir di situ.
Ya tadi saya sebelumnya sudah pernah ada yang menyarankan dan saya sempat kepikiran Pak Anin, tapi memang ya tadi tidak eksekusinya belum tadi Pak Anin. Mudah-mudahan nanti mungkin Pak Anin bersedia untuk saring-saring apa gitu ya. Beliau ini sibuknya luar biasa. Teman-teman nggak tahu. Oke, Pak John. Dan ini bisa di branding benar yang kata Pak John tadi bahwa herbal tahun sekarang kalian nggak tahu herbal 2020 teman-teman herbal sekarang kimia mending balik lagi ke karena dulu nenek moyang kita juga herbal semua sebelum ada kimia herbal itu nggak ada efek samping kan aja ya. Tadi branding tentang herbal, barang-barang herbal. Kalau teman-teman barang herbal mau mengendorse, ini semua silakan kami membuka lebar-lebarnya. Ya tetap perlu uang. Waktu adalah uang. Kesempatan kecil itu adalah jalan. Waktu adalah uang, kesempatan sekecil-kecilnya itu adalah jalan. Quote yang dicatat ya teman-teman. Tadi saya tanyakan loh, quote dari Pak Adil tadi yang kalian bisa tangkap apa ya? Tolong bisa saya minta share di grup nanti ya. itu teman-teman. Jadi sekecil apapun peluang, kalau kita tidak coba, ya itu akan seperti halnya sebesar-besarnya peluang dan diambil. Peluang itu kecil, harus kita coba. Apalagi peluang yang besar, enggak dicoba ya. Buat teman-teman yang mau endorse kita. Masih dibuka peluang. Kita membuka tangan lebar-lebar. Pintu kita buka, gerbangnya semua bisa kita rangkul. Bisa semua kita rangkul. Oke Pak John, ini tadi bahas tentang permaduan. Nah, yang berikutnya ini sangat menarik buat saya sebenarnya ini. Saya kaget. Ternyata historisnya seperti itu. Tentang masalah kacamata. Nah, oke. Terima kasih Ibu Produser sudah diingatkan. Produser kita ini luar biasa ya. Orang-orang besar loh itu di depan kita. Kita cuma orangnya segini. Mereka segini ini ya. Salut. Oke. Mister, balik lagi pertanyaan berikutnya. Kacamata. Historisnya jangan berwirausaha kacamata ini seperti apa? Teman-teman di sana pasti nggak tahu historisnya seperti apa. Dan teman-teman di sini pun hanya segelintir yang tahu. Kan seperti itu. Jadi tak kira dulunya ini punya bukan punya mister. Ternyata monggo waktu dan tempat. Ya, kalau kacamata memang ini ya kelebihan kita paling jadi sambil disambil boleh mungkin buat pajangan. Asli loh misalnya ini. Boleh ya? Boleh. Teman-teman di rumah boleh minum ya sambil minum. Yang ada di kelas entrepreneurship siang ini tidak boleh sambil ngemil ya. Kita santai tapi serius. Oke. Ini nggak dicampur baru dulu. Suaranya. Oke. Kacamata ya. Nah, ini tadi saya kembali ke Pak. Seorang yang memiliki apa ya? Profesi yang yang tadi ya, yang seperti guru atau pendosen atau yang istilahnya yang pegawai gitu ya. Memang di mata masyarakat itu memiliki posisi atau apa ya istilahnya sesuatu yang lebih mungkin atau bisa dikatakan punya trust yang lebih. Gitu. Nah, untuk kacamata sendiri memang ini usaha dari mahasiswa sebelumnya. Mahasiswa sebelumnya. Itu mahasiswa PGSD tepatnya. Gitu. Kemudian mengajak saya untuk kolaborasi. Pak, gimana kalau kita sewa di depan aja nanti kita bagi hasil gitu. Join bisnis. Ya, join bisnis. Nah, itu memang usaha mahasiswa yang sudah cukup lama ya, dari sejak awal semester dulu, kemudian
Ini sampai sekarang statusnya masih mahasiswa. Mahasiswa tingkat akhir. Oke. Tingkat akhirnya kalian cari tahu sendiri. Iya. Jadi memang kalau untuk kacamata saya dirangkul oleh mahasiswa, dan ini bisa menjadi contoh juga buat teman-teman yang lain ya. Kalaupun nanti misalnya ada bisnis yang bisa tadi kan paling open segala macam. Open segala macam. Betul. Semua di open. Teman-teman bisa lanjut bisa tanya ke atau bisa mengajak dosen yang di sini juga dosen manajemen juga banyak yang saya lihat berwirausaha. Jadi teman-teman bisa mengajak para dosen yang bisa untuk diajak kolaborasinya. Kacamata inilah contohnya. Jadi saya mau kolaborasi dengan mahasiswa, masih tadi saya sampaikan mahasiswa PGSD ya. Jadi Mbak Anissa namanya itu perempuan. Mbak Anissa. Jadi memang sudah punya usaha sebelumnya, kemudian saya diajak, oke, mari kita collab gitu. Kita buka langsung yang di depan kampus 2, di depan unit 2 teman-teman. Lokasinya depan unit 2. Ya, Millennial Glasses ya. Nanti itu bisa mampir ke situ. Kami juga alhamdulillah beberapa waktu yang lalu buka cabang di daerah Magelang. Di daerah Dukun Magelang itu sudah ada Millennial Glasses atau kedua. Jadi nanti teman-teman bisa yang daerah Magelang bisa mampir ke situ, yang sekitaran Jogja bisa mampir ke depan kampus FKIP atau kampus 2 BY. Di situ ada Millennial Glasses. Kurang lebih begitu Pak sejarahnya. Jadi memang ini usaha kacamata saya kolaborasi dengan mahasiswa. Menarik sekali, jujur. Saya baru tahu ternyata ada dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa ini. Dan beliau yang mempunyai kesempatan itu lalu beliau mengeksekusinya. Ini menurut saya membuka peluang buat teman-teman bila mana kalian mempunyai plan yang sangat luar biasa. Plan yang matang, yang itu benar-benar prospek ke depannya. Tapi kalian itu kesulitan masalah modal. Kalian bisa berkolaborasi, entah dengan siapapun itu, yang jelas akadnya jelas. Di depan perjanjian kesepakatannya itu jelas terus, dan ya menghasilkan action yang luar biasa. Dan jujur saya kaget waktu itu. Luar biasa, ini terobosan yang baru saya tahu. Ternyata ada peluang untuk itu. Dan pilihannya Pak Juan. Kita membuka ini. Bahkan saya sedikit cerita Pak. Sebulan lalu ada alumni kita pendidikan matematika investasi ke Madu. Iya. Gimana ya? Saya juga cukup surprise sebenarnya bulan lalu, apalagi yang tadi saya diajak sama mahasiswa untuk kita kolaborasi dengan kacamata. Kemudian bulan lalu juga ada mahasiswa kita alumni pendidikan matematika, guru matematika di daerah Jawa Barat, Subang, investasi untuk Madu kita, untuk Madu saya. Jadi memang ternyata memang kolaborasi itu penting. Seperti yang kita lakukan saat ini, ini tuh mencerahkan teman-teman mahasiswa yang ada di rumah sekarang. Kalian merasa tidak mampu, bahkan saya juga begitu Pak. Saya mulai wirausaha itu berkolaborasi dengan Pak Henki, dosen pendidikan guru sekolah dasar. Teman-teman yang di rumah jadi sangat bisa gitu. Dengan siapapun yang kalian merasa akrab, cocok, bisa kolab dengan dia. Nah, kalian nggak usah minder, walaupun kalian itu belajar bukan di fakultas bisnis atau bukan di prodi yang berbau-bau manajemen, tapi kalian bisa untuk berwirausaha. Sangat bisa. Nyatanya Pak Juang dari PBI, Pak Hengki dari PGSD, itu adalah contoh-contoh real. Betul. Pendidikan FKIP ternyata. FKIP luar biasa potensinya. Dan ini apalagi Pak Juang kolaborasi dengan mahasiswa PGSD. Betul. Dengan produknya kacamata ini luar biasa sekali. Hanya ada di depan Universitas PGRI Yogyakarta, unit 2. Di situ ada ruko-ruko. Nah, di situ ada namanya Millennial Glasses. Itu menjual kacamata, apapun kacamata itu, dengan merek apapun itu Pak Juang
terus bisa juga memesan sesuai keinginan. Range harga dari berapa sampai berapa, Mister? Kalau kita di sini ada yang kacamata anak-anak juga ya, yang anti radiasi. Oh, ada. Itu around 50.000 ya, sekitar 50.000 itu sampai kemarin Pak Hengki beli yang sekitar 600.000 itu ada. Jadi kita sih sebenarnya terjangkau, sangat terjangkau buat teman-teman. Karena kami tahu memang kami daerah mahasiswa, jadi memang marketnya kita sudah sangat paham. Jadi harga kami pun sangat bersahabat untuk teman-teman mahasiswa semuanya sebenarnya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman, ini tidak menguras kantong kalian. Betul. Ini sangat bersahabat sekali, kacamatanya juga trendy, kualitasnya juga oke, ada garansinya juga. Ada garansinya juga, luar biasa sekali, ada garansinya juga. Jadi buat teman-teman ingin mencari kacamata, entah itu kacamata buat gaya-gayaan atau benar-benar kacamata, itu bisa pesen di Millennial Glasses depan kampus unit 2 Universitas PGRI. Betul sekali. Kan kayak gitu. Oke Pak Juan, sejauh ini perkacamataan itu seperti apa menurut Pak Juan? Dan kolaborasi dengan mahasiswa UPY ini seperti apa Pak Juan? Alhamdulillah kolaborasi kami berjalan lancar gitu ya. Setoran lancar, penjualan juga ya, walaupun karena pandemi sedikit berpengaruh. Jadi ketika awal tahun kemarin pandemi itu sangat berpengaruh dengan kondisi, apalagi kami memang sangat mengandalkan mahasiswa kan, karena kami di dekat kampus, jadi memang tumpuan kami banyak pada mahasiswa. Tapi karena libur, banyak mahasiswa yang pulang kampung, otomatis memang penjualan kami yang sempat di akhir tahun lalu cukup lumayan. Ketika mahasiswa pada pulang atau mudik, penjualan kami memang turun. Nah, disitulah peran marketplace atau media online itu sangat berpengaruh. HP kali. Tantangannya luar biasa Pak Amin. Jadi kami memang bersyukur sekali ada smartphone ini, teman-teman. Saya harus manfaatkan itu dengan baik, karena kalau tidak tanpa sponsor, FBS, kemudian IG Ads itu agak kesulitan sebenarnya. Besok kalian kalau kepengen tahu caranya FBS, IG Ads, Google Ads, besok jangan tanya saya ya. Besok akan saya kolaborasi dengan seseorang yang ahlinya, dan mungkin ke depan saya akan juga membuka pelatihan. Karena kami pribadi, mohon maaf sedikit Pak, kami juga menyewa jasa itu Pak. Jadi kalau saya pribadi memang masih buta, jadi kami lebih menyewa jasa ya, orang yang berpengalaman. Jadi kalau Pak Adin bisa collab dengan itu, saya akan tonton sampai habis. Saya simpan nanti videonya. Itu memang sudah saya planning Pak Juan, karena zaman sekarang tidak bisa dipungkiri. Nah itu yang membantu kami sampai sekarang akhirnya bisa, insya Allah nanti lanjut lagi sampai tahun depan, nanti Millennial Glasses di depan kampus 2. Karena itu media online itu yang sangat membantu kami. Sosial media itu sangat membantu penjualan kami. Kalau kalian masih meremehkan sosial media, waduh, sayang banget itu. FB Ads, IG Ads, next tutorial, kan. Dan insya Allah juga saya punya rencana untuk membuka kelas secara langsung. Teman-teman mahasiswa harus catat secara langsung, pantau terus ya, kreatif ya. Betul, secara langsung, karena mungkin kalau daring seperti ini mungkin agak kurang jelas atau seperti apa atau bingung gitu. Mungkin nanti saya akan buka praktek secara langsung. Kayak dokter ya, untuk praktek. boleh. Tapi tetap sesuai prosedur kesehatan, protokol kesehatan. Nanti mungkin dibatasi, ada sirkuitnya juga. Karena ini sangat penting di masa pandemi seperti ini buat ketahanan bisnis kita bersama teman-teman. Jadi buat knowledge juga buat teman-teman. Nanti kalian juga bisa melihat langsung gimana sih cara meng-ads-kan dan praktek langsung juga. Saya tunggu. Saya daftar pertama ya Pak. Amin. Segera itu selalu ada catatannya di sini, nggak di sini, tapi langsung di hati catatannya. Nah itu berarti memang luar biasa nih media sosial. Iya betul, sangat membantu. Itu yang sekali lagi yang bisa menghidupi kami, yang membuat bisnis wirausaha kami tetap berjalan, sosial media.
tidak lain dan tidak bukan. Karena kalau offline sekali lagi kan, apalagi di awal-awal kemarin pandemi, keluar rumah aja kita nggak berani. Bayangin, ya? Dengan kondisi seperti itu, jadi memang kita diuji betul bisnis kita atau kewirausahaan kita saat pandemi ini ya tadi itu. Berwirausaha dengan sosial media tadi. Kalian zaman sekarang nggak punya sosial media atau sosial medianya masih cuman buat ale-ale. Betul. Harus berubah. Karena perubahan berwirausaha itu sangat penting. Punya sosial media. Ada suara-suara apa tadi? Cukup panen. Bu produser tuh mengganggu saya juga ya. Gitu. Kelihatannya cukup mengganggu. Kalian kalau mahasiswa saya Pak John, ini cuma sharing ya Pak John. Mahasiswa saya suruh buat 4 media sosial kelas. Oke. Di situ ada YouTube, ada IG, ada FB dan ada TikTok. Ya, saya pantau itu. Ya, nah itu gunanya buat apa? Itu adalah pintu pertama untuk menjadikan pasar. Peluang lagi. Peluang lagi. Sederhananya seperti ini Pak John. Ini sharing ya Pak John. Satu kelas itu isinya 30 contoh. Satu kelas 30. Per orang, per anak itu per mahasiswa itu followersnya 300 lah masalahnya. 300 kali 30 mahasiswa berarti ada 9.000 ya, 9.000 kan kayak gitu. 9.000 itu pasar loh. Betul. Pasar. Terus kalian setiap mahasiswa 30 tadi mempunyai usaha sendiri-sendiri. Lalu di-upload, dibuat caption di situ dan di-ads-kan. Pakarnya sudah. Sebelum kalian atau mungkin tadi Pak John bilang pernah nyoba di Shopee, di marketplace, belajar dulu di sosial media. Oke. Betul. Karena memang kesulitannya berbeda Pak. Benar. Saya mengalami sendiri, betul. Saya mengalami sendiri karena memang ya paling mudah itu di sosial media, betul. Yang paling mudah itu sosial media. Jadi kita posting sesuatu yang istilahnya sederhana gitu di sosial media itu kan menjadi apa ya? Sangat mudah. Kalau marketplace itu memang punya trik sendiri saya rasa. Sosial media tinggal posting istilahnya kayak gitu ya, sederhananya begitu. Tapi kalau marketplace saya rasa tidak semudah itu. Iya. Jadi bertahap tetap bertahap Pak John. Jadi peluangnya sosial media dulu di oke. Iya betul. Baru nanti levelnya ke yang lain. Baru ya. Oke Pak John, ternyata pertanyaannya banyak sekali gitu. Tadi Bu Produser sudah ngomong 10 atau 15 menit yang lalu. Pertanyaan ini. Awas kalau pertanyaannya 72 jangan ya. Tapi ada juga. Enji mau dapat B apa minus? Ini kamu berhadapan dengan 2 orang yang fanatik loh Enji. Ini termasuk masker kami yang berwirausaha. Enji ini dia termasuk snack ringan, dia punya kelompok kecil lah. Dia berwirausaha di rumah. Dan itu lumayan untuk biaya kuliahnya dia cukup. Luar biasa. Ngeteh Om. Lucu ternyata versinya Pak Jum banyak juga ini ya. Ini kebetulan bimbingan saya. Oh ini ada anak mahasiswa juga sama Umi. PKI sama yang di yang di apa Telkom ya. Telkom. Nah ini wah ternyata Rasyad Madu luar biasa banget Pak Juan. Oke. Ada pengalaman apa dari konsumen setelah membeli madu? Mungkin konsumen banyak kan yang memberikan testimoni itu. Ya, baik. Nopo Pak Juan. Nah, saya tidak jauh-jauh ya, istri saya sendiri. Beberapa waktu yang lalu memang kondisinya ada punya emah gitu. Karena lagi pikiran banyak itu pasti kamu betul. Kalau lagi pikiran stres ya itu tuh emah itu pasti kamu. Emah sama dengan pikiran. Betul. Mungkin atau saya mikir apa saya nggak tahu, mungkin mikirin saya atau gimana sih nggak ngerti. Jadi saya buatkan ramuan, ada madu dalamnya, ada kayu manis 1 batang, kemudian ketumbar 1 sendok, kemudian saya tambahkan jahe 1 jempol, sama 1 lagi itu ya, jahe, ketumbar, kayu manis, sama madu. Itu sangat bisa mengobati
Mah. Selamat siang. Selamat siang, Ki Mangir. Semoga masuk mau loh ini orang yang apa sejarawan kita. Sejarah Lupi. Nah, jadi begitu Pak. Jadi saya punya pengalaman pribadi sendiri. Ya, gitu dari istri saya buatkan ramuan itu, alhamdulillah reaksinya lebih cepat dari mama mie lantar ataupun polisi dan segala macamnya tadi itu pernah jenis promah itu segala macam jenis obat mah itu. Istri saya masakan sendiri. Kalian mau pilih yang ini apa yang herbal? Enak yang herbal loh teman-teman. Ya, mana aja Pak? Promah apa aja gitu. Malah beliaunya yang takut. Damai. Kita damai. Kita di sini cuma promosi aja sih. Karena secara tidak langsung kita juga mengedukasi cara mempromosi buat teman-teman. Ya betul. Jadi itu masih teman-teman masih harus paham ya. Kami aja harus seperti ini gitu. Kalian harus lebih, gitu kan? Kita kemarin ya. Kita nggak cuma teori saja, mereka juga mempraktekkan. Itu dia sepakatan. Jadi no bullshit. Ya. This is real. Ya, nggak ada nato-nato. Kita langsung action Ya, ya. kita langsung action. No talk ya. No talk. Tidak hanya berbicara gitu ya. Not only talk gitu ya. Nah, itu jadi ini enak, manis untuk. Dan ini pertanyaan saya, Pak John. Sorry saya banyak tanya. Sebenarnya madu itu dirubung semut apa enggak? Oke. Penting. Pertanyaan customer yang selalu beli barang sih. Karena apa sih? Dirubung apa bahasa dikerubuti semua. Mohon maaf, conversation saya berantakan ya. Gak apa-apa. Sebenarnya madu itu dikerumuni semua atau tidak? Ya, sekali lagi panjang adalah orang kayak 1555 yang bertanya tentang itu. Yes. Oke. Saya sudah coba pelajari, jadi memang belum ada satupun penelitian yang menyatakan bahwasanya ketika madu dikerumuni semut itu tandanya palsu. Okay. Belum ada sama sekali. Nah, logika sederhananya begini. Ini logika saya sendiri. Ketika bunga, dalam bunga itu pasti ada yang manis kan, madu ada atau sari bunga yang manis. Di situ pasti ada semutnya Pak. Iya. Nah, itu dia. Itu logika sederhana. Kecil-kecil Betul sekali. Jadi itu menandakan secara alamiah pun semut itu suka yang manis. Itu secara naturalnya memang seperti itu, sudah hukum alamnya begitu. Tetapi memang untuk seperti misalnya ini bisa dibuktikan sini. Madu yang benar-benar asli memang samutnya itu tidak akan sebanyak madu yang dicampur dengan gula misalnya, ataupun dengan gula itu sendiri. Itu perbedaan realnya sederhana seperti itu. Tapi sekali lagi ketika ada madu yang di situ ada semutnya, bukan 100% itu palsu, belum tentu. Itu nanti tergantung sebenarnya. Jadi itu ada ilmunya sendiri Pak. Sekali lagi, biasanya kalau untuk di madu itu biasanya semut-semut yang tadi Pak bilang, semut-semut kecil yang ada di bunga itu adalah salah satu karakter bahwasanya memang itu madu yang asli. Sedangkan madu yang palsu atau yang dicampur gula ataupun gula sendiri memang akan banyak dikerbuti semut dan kemudian responnya pun berbeda. Nah, itu begitu. Siap. Ternyata seperti itu jawabannya. Soalnya itu bikin penasaran saya juga. Betul. Ini yang nanya Pak Anin yang 1550 ini. Jadi ada masalah. 51 yang nanya. Customer kami sudah banyak yang bertanya tentang itu. Pak Jan, ini ada pertanyaan tips agar berani kolaborasi bisnis dong Pak. Apa saja sih yang harus dipertimbangkan dan akad yang harus dibahas di depan apa saja? Nah, ini pertanyaan dosen kan? Pertanyaan dosen. Kalau begini ini pertanyaan dosen ini. Oke, iya. Ini agak berat sebenarnya. Oke. Ini bahasan sensitif sebenarnya. Ya betul. Bahasan sensitif. Tidak apa-apa, jadi wawasan buat teman-teman yang misalnya ada mahasiswa kami juga S2 yang ingin kolaborasi dengan Pak Anin bisa saja. Jadi menurut saya Pak Anin jadi memang ketika teman-teman mahasiswa tadi tadi Pak Amin juga sudah sempat bilang memiliki kemantapan bahwasanya bisnisnya ini atau wirausahanya punya prospek yang bagus, yang baik, itu maka memang silahkan aja mengajak gitu. Menurut saya itu akan lebih akan lebih berkembang ke depannya. Nah kemudian tentang akad itu sendiri,
kami atau kita sebagai muslim itu memang punya apa ya, punya aturan, rule, punya rule sendiri kita dengan akad itu sendiri, bahwasanya memang harus jelas, harus sama-sama menguntungkan. Itu saya juga sempat curhat sama Pak Adin ya. Sebelum alat matematika ikhlas Pak Adin ya, saya sering sama Adin ya. Kira-kira investasi atau kolaborasi yang sesuai itu seperti apa? Saya kemarin sempat juga diskusi dengan Pak Adin. Yang gimana ya Pak Adin? Ya, akhirnya saya kemudian saya pelajari lebih dalam. Ya tadi itu intinya Pak Adin sempat sampaikan juga ke saya bahwasanya memang harus jelas dan saling menguntungkan, win-win gitu ya. Tidak ada yang loss-loss tapi win-win semuanya. Dan itu memang perumusannya itu bisa seluasa kita. Betul. Yang penting kita juga menjaga norma-norma itu dijaga. Dan ya yang jelas saya untung ada. Ya, itu dia. Dan tidak ada yang tersakiti lah kata saya. Ya itu. Jadi menurut saya juga ikut membantu jawab Pak John. Nah, menurut saya juga kita kolaborasi dengan siapapun itu tidak masalah. Betul sekali. Kita berkolaborasi dengan siapapun itu tidak masalah. Yang jelas di sini anaknya jelas. Betul dia. Halal. Ya. Kalau bisa sekali lagi mungkin lebih kuat lagi kalau ada hitam di atas putih. Atau ada hitam di atas putih dan mungkin itu cuma sekedar bahwasanya kalian itu memang benar-benar profesional. Betul. Ya. Saja gitu. Setuju. Enggak gara-gara ini mahasiswa saya atau ini keluarga saya sendiri atau ini teman saya sendiri. Hitam di atas putih itu untuk kamu benar-benar serius. Kamu benar-benar serius, kamu benar-benar profesional. Berarti ini loh untuk pengingat kita bersama. Kita ada tanda kesepakatan bersama. Jangan sampai terkesampingkan hal tersebut. Saran saya seperti itu, karena itu sangat penting kan. Bukan untuk apa-apa ya, tapi itu untuk mengingatkan kita seperti itu. Alarm lah ya. Iya betul. Jadi kita manusia kan ada tempatnya syarat dan lupa gitu kan. Kalau bulan puasa sering banget tuh. Jadi sering muncul itu ada seperti itu. Jadi memang hanya pengingat betul, mungkin reminder kita. Itu jadi alarm tadi Pak Adin bilang bahwasanya memang kita punya kesepakatan ini. Kalau misalnya ada kita lupa, kita cukup membaca itu menjadi alarm tersendiri untuk akad kita tadi supaya jalan tetap baik. Amin. Nah, Pak John, kita sudah luar biasa. Enggak kerasa ini udah berapa menit ya Bu ya? Lama banget. Kita sampai 1,5 jam luar biasa. Ini 3 SKS loh. Iya ya betul. Dan kebetulan saya ada kelas setelah ini, sebenarnya start jam 2 tadi ada kelas, tapi nggak apa-apa, ini juga pembelajaran juga buat teman-teman, nggak ada masalah. Mungkin yang terakhir Pak Juang, pesan buat teman-teman yang ada di sana, pesan buat teman-teman mahasiswa UPY untuk berkarya dalam berwirausaha. Baik, saya rasa untuk teman-teman semua ya, especially khususnya untuk teman-teman PBI yang sekarang hari ini memang sedang ada kelas internship dan juga kelasnya Pak Adin ya, yang siang hari ini. Seperti yang kami sudah bahas dari awal tadi, memang semuanya akan menjadi sebuah bentuk itu terbentuk itu dengan satu tindakan atau action. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau berwirausaha langsung action saja. Langsung action saja. Walaupun nanti pahit manisnya itu pasti akan terasa. Dari situ dia akan membentuk teman-teman semuanya untuk bisa nanti menciptakan ramuan atau formula yang sesuai dengan passionnya teman-teman, kemudian yang sesuai dengan budgetnya teman-teman misalnya. Jadi menyesuaikan segala hal yang ada dalam teman-teman itu sendiri. Jadi saya rasa tidak banyak paling satu saja, duit tadi itu. Lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Terima kasih banyak Pak Juang atas waktunya. Ini kita sudah diingatkan. Betul. Tidak terasa Kalau kita putsal. Jangan lupa janjinya. Kita sudah diingatkan, sudah waktunya kita untuk
beribadah. Terima kasih Pak sudah ngasih waktu. Sama-sama Pak Nin. Dan jangan lupa buat teman-teman yang masih belum mendapatkan tempat untuk kuliah, masih mencari di mana sih tempat kuliah yang masih buka, kalian bisa ke program studi PBI bahasa Inggris atau ke program studi manajemen. Di manajemen juga ada kelas karyawannya juga. Kita masih buka sampai tanggal 31 Oktober 2020 ya. Jangan lupa Universitas PGRI Yogyakarta masih buka sampai tanggal 31 Oktober. Jangan lupa teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.